Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, peristiwa yang begitu sakral sekaligus mendebarkan. Betapa tidak, 350 tahun bukan waktu yang singkat untuk menjadikan bumi Nusantara sebagai lahan penjajahan oleh bangsa Eropa dan sejumlah negara lainnya. Ya, meskipun baru-baru ini muncul asumsi bahwa waktu 350 tahun itu bukanlah penjajahan, tapi memang bumi yang melimpah akan kekayaan alam ini sengaja dijual oleh para pengkhianat bangsa. Namun terlepas dari ragam opini itu, ada secerca cerita yang bisa jadi sedikit orang yang mengetahuinya. Kali ini, di tengah terik matahari yang begitu menyengat, saya kembali berjumpa dengan Cak Nanang Purwono di sekitar Tugu Pahlawan. Beliau mengatakan ingin mengungkapkan sesuatu mengenai peristiwa yang jarang diketahui orang. Bukan kisah asmara tentunya, melainkan cerita bagaimana kota Surabaya yang kala itu masih dalam cengkraman tentara Jepang menerima proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat Pusaka, jumpa lagi di channel YouTube Jibril Art. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya bersama Nanang Purwono akan kembali membuat sebuah eksplorasi juga bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Oke, kita sapa dulu Pak Nanang Purwono ya. Selamat siang Pak Nanang. Selamat siang Mas Saiful. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jadi kita berbangga pada tahun 2021 ini kita memasuki tahun yang ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, seperti yang kita sampaikan barusan bahwasanya kita dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia, di mana ada sebuah cerita atau sebuah sejarah yang sedikit diketahui oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia, khususnya pada masa proklamasi Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, di mana publikasi mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu secara menyeluruh kapan diterima di berbagai wilayah, khususnya di Surabaya. Nah, hal tersebut hari ini akan kita kupas tuntas bersama Pak Nanang Purwono. Oke, Pak Nanang, saat ini hari ini Anda membawa saya keluyuran di sekitar Jalan Pahlawan ya. Ini ada apa di sini tuh Pak Nanang? Iya, gitu. Jadi Mas Saiful juga Sobat Pusaka dimanapun Anda berada. Nah, dari Surabaya, tepatnya di Jalan Pahlawan ini, kita berhenti tepat persis di depan gedung yang saat ini kita kenal dengan Gedung Pelni. Nah, di Gedung Pelni inilah kala itu menjadi satu saksi diterimanya kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang waktu itu namanya masih belum Pelni, yaitu Kantor Berita Domai di zaman pemerintahan penjajahan Jepang. Jadi inilah yang menjadi saksi bisu yang saya yakin tidak banyak orang termasuk warga Surabaya mengetahui bahwa tempat ini memiliki nilai sejarah yang luar biasa, karena warga kota Surabaya bisa menjadi tahu bahwa kita merdeka berawal dari gedung ini. Oke. Nah, demikian seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang Purwono ya, Sobat Pusaka. Dan supaya kita bisa lebih memahami dan lebih tahu lebih jauh mengenai gedung ini sendiri Pak Nanang ya, bisa kita langsung mengeksplorasinya Pak Nanang? Boleh. Jadi satu pertanda awal yang bisa kita simak adalah adanya plakar. Plakar ini sesungguhnya menjadi satu bentuk media
agar publik Surabaya pada khususnya mengetahui kisah di balik gedung ini. Mari kita lihat. Nah, Mas Saiful, kita perhatikan plakard atau kemudian sematan lempengan kuningan yang dipasang oleh pemerintah Kota Surabaya. Ini sebuah ketenger yang ingin menceritakan kepada publik Surabaya dan bahkan siapapun yang ingin mengetahui sejarah Kota Surabaya terkait dengan kabar proklamasi kemerdekaan. Tempat ini kala itu masih bernama sesuai dengan plakard ini, yaitu kantor berita Damai. Jadi kantor berita Damai yang pada tanggal 17 Agustus setelah proklamasi kemerdekaan di Pegangsaan Timur Jakarta, kemudian kabar itu diberitakan lewat kantor pusat Damai di Jakarta dan diterima di Surabaya pada pukul 11.15. Dan itu kemudian tidak langsung disiarkan oleh kantor berita Damai Surabaya kepada publik Surabaya, tetapi ditelaah, hati-hati agar supaya tidak keliru dan tidak salah. Apalagi masa itu Surabaya, Indonesia masih dalam pengawasan Jepang, gitu ya. Jadi baru kemudian pada malam hari diberitakanlah kabar proklamasi dari Jakarta tersebut. Jadi mengenai proklamasi ini bisa dikatakan waktu itu memanfaatkan kesempatan Pak Nanang ya, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan kala itu. Ya betul Mas Saiful. Jadi kala itu memang saat-saat ada momen kekosongan kekuasaan. Karena apa? Jepang kalah perang dari sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Nah, tanggal 15 Agustus, Kaisar Hirohito sebagai wakil pemerintah Kekaisaran Jepang mengumumkan bahwa Jepang kalah terhadap sekutu dan kemudian dia diperintahkan untuk menjaga status quo di Indonesia ini. Itulah satu kesempatan yang dipergunakan oleh tokoh-tokoh Indonesia, Soekarno-Hatta dan tokoh yang lain untuk segera menggunakan kesempatan itu dan kekosongan itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Artinya pada saat status quo itu Pak Nanang ya, kan itu bisa dikatakan masih dalam masa kekosongan ya. Nah, pada saat-saat seperti itu Pak Nanang, ada hal apa yang terjadi kala itu Pak Nanang? Ya, dalam status quo ini Jepang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa punya kebijakan besar. Nah, keadaan itulah yang kemudian oleh sekelompok pemuda yang ingin segera kemudian memerdekakan bangsa Indonesia ini. Seperti apa caranya? Mereka menculik Soekarno-Hatta yang kemudian dibawa ke Rengas Dengklok begitu ya. Dan mereka tentu saja menyampaikan hal-hal penting terkait bagaimana kala itu para pemuda ingin segera pemimpin Indonesia, Soekarno-Hatta, memproklamasikan kemerdekaan. Pak Nanang, pada hari itu kan tanggal 16 Agustus, artinya Pak Karno istilahnya dibebaskan ya, diizinkan untuk pulang ya, diizinkan pulang ke Jakarta. Nah, namun pada saat itu apa sebenarnya yang terjadi Pak Nanang? Ya, begitu mereka berdua kembali ke Jakarta, lantas Soekarno dan Hatta ini pergi ke Gunsekan. Gunsekan itu adalah kepala pemerintahan militer Jepang yang ada di Jakarta. Apa tujuan mereka? Tujuannya adalah menagih janji kepada pemerintah militer Jepang, janji yang akan memerdekakan Indonesia. Tetapi jawabannya tidak memuaskan. Karena apa? Mereka ini harus menjaga status quo di Indonesia setelah Jepang kalah perang dengan sekutu.
Jadi artinya pada saat status quo itu Pak Nanang ya, menjadi sebuah kesempatan bagi Pak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, begitu Pak? Ya, tepat sekali, betul sekali, itulah kesempatan dalam kesempitan. Karena kita belum tahu nextnya akan seperti apa setelah tanggal 16 atau tanggal berikutnya lagi. Maka tanggal 17 itulah pada hari Jumat yang kiranya satu penanggalan yang sakral gitu ya, hari Jumat lagi. Lalu mereka memproklamasikan kemerdekaan. Setelah sebelumnya kemudian mereka ini menyusun teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, Mas Saiful, setelah pembacaan teks proklamasi di kerajaan itu, berarti bangsa Indonesia telah berdaulat, bangsa Indonesia telah merdeka. Kita sudah lepas dari belenggu penjajahan, baik itu Belanda, baik itu kemudian Jepang. Nah, setelah pembacaan teks itulah yang berikutnya penyebaran kabar dari proklamasi. Termasuk penyebaran di kantor Domai dulunya ini Pak Nanang ya, yang sekarang sudah menjadi nama PT Pelni ini ya. Betul. Oke, Sobat Pusaka, inilah poin dari eksplorasi kita hari ini, di mana penyebaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu diterima di kota Surabaya, yang pada saat itu juga sedang dalam kondisi status quo dari negara Jepang, Pak Nanang ya, yang sedang menjajah di Indonesia ini. Selanjutnya Pak Nanang? Ya, Mas Saiful, ada satu lagi yang boleh dianggap unik dan juga sebuah siasat ketika kita ini masih dalam pengawasan Jepang ya. Jadi status quo pengawasan Jepang, lantas kita mencoba untuk memproklamasikan itu. Apa uniknya? Uniknya adalah bahwa kabar proklamasi yang diterima oleh kantor berita Domai ini ketika disebarluaskan ke Surabaya, awalnya menggunakan bahasa daerah, bukan Jawa, bukan Surabaya, tapi bahasa Madura. Itu yang unik. Tujuannya apa? Agar pemerintah Jepang, orang-orang Jepang yang masih kuat-kuatnya di Surabaya, mereka tidak mengerti apa itu yang diucapkan itu apa. Padahal ini perpanjangan pesan kabar proklamasi yang telah disampaikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus itu. Sengkok kapi bangsa Indonesia kelapon riah anyata aki kemerdekaan Indonesia. Hal-hal tersangkut dengan lena kakobesaan ban en lainah elipa aki kala bencara setartib tor edelem boktoh sepanda Jakarta tanggal 17 bulan Belu 2605 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke Sobat Pusaka, itulah tadi eksplorasi kita ya mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Pak Nanang ya. Termasuk keunikan dari proklamasi itu sendiri yang ternyata ada peran dari suku Madura dalam menyampaikan proklamasi itu kepada masyarakat di Surabaya Pak Nanang ya. Oke, sebelum kita closing Pak Nanang, mungkin ada yang ingin jenengan tambahkan atau ingin sampean sampaikan supaya para pemirsa kita ini ada kesan yang lebih menarik mungkin begitu ya. Jadi ketika kita memperingati 17 Agustus atau proklamasi kemerdekaan Indonesia,
yang kita perlu tahu adalah bahwa ada kisah menarik, ada kisah sejarah yang tertoreh di gedung Pelni ini. Yang waktu itu jelas namanya Dome. Pertama. Yang kedua adalah ada peran dari kawan-kawan suku Madura, karena itu menjadi satu bahasa sandi yang tidak diketahui oleh pemerintah Jepang. Dan kala itu yang perlu kita ketahui adalah belum banyak berkecamuk perang antara pejuang Indonesia dengan apakah sekutu, apakah Belanda dan sebagainya. Perang terjadi itu dalam proses mempertahankan kemerdekaan. Jadi bulan Oktober sampai kemudian November katakanlah, ketika sekutu datang, itu mereka kan pengen kembali menjajah. Yang mereka tidak paham sekali bahwa ternyata kita ini sudah memproklamasikan. Oleh karena itu pejuang-pejuang kita sifatnya mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu pekik-pekik merdeka, slogan-slogan mempertahankan kemerdekaan, merdeka atau mati, itu mempertahankan proklamasi yang telah dilakukan di Jakarta, lalu disebarluaskan lewat kantor berita Dome, yang kabar itu diterima di gedung Pelni ini, lewat bahasa Madura disebarluaskan, kemudian kita mengerti bahwa kita telah merdeka. Nah, karena kita telah merdeka, maka penjajah mau datang kembali, nggak bisa, lebih baik saya mati mempertahankan kemerdekaan. Itu yang penting kita ketahui kaitannya dengan gedung Pelni, bahasa Madura, dan upaya-upaya kita dalam melestarikan nilai-nilai proklamasi. Oke, sahabat pusaka, demikianlah yang dapat kita sampaikan ya pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita eksplorasi hari ini menjadi sebuah informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya bersama Cak Nanang Purwono. Salam Jejak Pusaka.